kita justru lebih concern menukik melihat kepada diri sendiri. Jadi selama ini TKPSDA ini kita semua sadar aspek legalitasnya luar biasa kuat. Jadi terus kan kalau kita lihat menyebutkan Kang Samas bangga di aturanan di Payung supaya selaku legitimate tahun 2019 tentang sumber daya air pasal 66 itu menyebutkan secara eksplisit tugas pokok TKPSDA. Satu, menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan. Yang kedua, memberikan saran kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Kemudian yang ketiga, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan PSDA pada wilayah sungai. Memantau dan mengevaluasi, kemudian ini untuk disampaikan catatannya, pendapatnya kepada nanti dalam Permen nomor 17 ada lagi yang mengatur tentang pembentukan TKPSDA. Ini undang-undang, jadi oleh rekan-rekan bisa disepakati atau ada yang ditambahkan. Kalau dikurangi saya kira enggak ya, paling ditambahkan gitu ya. Atau tadi bahkan sebenarnya ada tugas yang lah orang dengan ke pengembangan TKPSDA ke masa depannya. Itu aja mungkin Kang Budi, Kang Yoga, Kang Samas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ya tadi. baik Kang Denny, atur nuhun. Setiap jangankan kemarau Pak, pada musim hujan aja tidak ada hujan seminggu itu udah kering gitu Pak. Terus kalau lagi hujan banjirnya bahkan bandang gitu Pak, pernah mengajar gitu. Oleh karena itu kalau kita hanya Karawang gitu Pak, kita nggak akan itu Pak, harus ada dorongan dari, terutama kan di sini ada kewenangan dari perlindungan mata air oleh BBWS kan Pak, atau provinsi gitu. Terus tanah perhutani gitu Pak. Jadi untuk kewenangan Karawang itu jadi kurang gitu Pak sebenarnya, kayak tapi kan rakyat Karawang Pak, kalau ada apa-apa pasti gak akan ke provinsi gitu. Oleh karena itu Pak gitu, kita tuh mohon bantuan dan dukungannya gitu Pak, dari terutama TKPSDA, dari BBWS gitu, untuk untuk mendukung Karawang gitu Pak, supaya daerahnya tuh lestari gitu Pak. Karena kan seperti kita ketahui juga Pak, kalau di sana potensi itunya Pak bagus itu Pak, kekayaan ininya tambangnya gitu Pak. Ada batu gamping, batu andesit, terus selain itu juga tanah juga kayak situ gitu Pak. Jadi bangsa kredimik itu perusahaan-perusahaan sebenarnya konslet itu yang semen itu pada bikin di situ gitu Pak, kayak untuk membuat yang kayak alibi kayak gitu. Jadi pengajuan untuk menambang sirtu itu sangat banyak gitu Pak. Jadi kalau bisa tidak dijaga atau tidak diterapkan itu saya nggak tahu gitu bagaimana gitu. Dan juga sekarang kelihatan sampai itu sungainya juga Pak nggak ada airnya Pak kalau di sana gitu. Ya kemarin juga kan bagaimana Kepala BPBD yang asli orang itu Pak, dia dari itu jadi tahu bagaimana rakyatnya itu sebenarnya tidak mau dikasih air tiap itu. Ingin ada solusi gitu buat kawasan Gabuara supaya bisa lestari lagi gitu Pak. Dan juga kami tuh kemarin tuh jadi kepala sangat antusias dan juga ingin terus berhubungan baik dengan BBWS gitu Pak. Jadi kami tuh ada keinginan untuk itulah gitu untuk adakan pertemuan secara intensif gitu dengan BBWS gitu Pak. Bukan hanya dari itu aja Pak, tapi juga kan kita ada daerah utaranya gitu Pak. Banyak yang permasalahan berkaitan
dengan sumber daya. Jadi keberadaan TKPSD itu sangat itu gitu membantu gitu bagi kita gitu. Ya itu aja Pak. Terus kantornya juga Bentar diulang Pak. Motor, mobil, sekretariat, YouTuber juga ya. Dicatat sekretariat. Ke depan sih barangkali Pak Harus. kan kita harus punya mimpi. Terus sediakan budget untuk media lah untuk itu untuk Kang itu Untuk publikasi lah. Nah. Karena memang Kang Emil kemarin kan ngomongnya gitu Pak, viralkan, sampaikan kepada masa dunia dan akhirat bahwa ini tuh TKPSD ayo Citarum Harum. Atau apa Pak sekarang ini TikTok, Instagram, dunia maya itu sangat dipegang di HP kita. Jadi sangat penting untuk kesekretariatan. Terus apakah nanti ke depannya bisa di dalam BBWS atau di luar BBWS kantornya itu hal tidak mustahil karena memang negara kita negara kaya, uangnya banyak, bisa pinjam lah ke luar negeri ke World Bank buat bikin sekretariat seberapa miliar sih kan. Yang kedua saya menyoroti Karawang Pak, apakah perlu diintensifkan? Apakah setiap sebulan sekali kita ke sana atau orang Karawangnya di sini? Karena memang daripada Sumedang yang lebih parah adalah Karawang ini Pak. Saya baca literatur yang Kang Topan, terus hutan ternak terus saya searching Pak yang namanya itu YouTube yang Sangga Buana dan Karawang. Saya juga punya saudara di Karawang. Betapa pentingnya air untuk keselamatan ke depan. Bukan berarti yang lainnya dikesampingkan, tetapi memang Karawang itu prioritas. Kemarin juga tanggapan kita ke sana kan disambut baik Pak oleh di lapangan dan di kepala Bapedanya sangat antusias kedatangan kita. Walaupun di sisi lain kita dapat tarasi dan sambal dan sebagainya di jalan itu. Nah, barangkali itu Pak sangat penting lah apakah intensif kita melihat monitor tentang Karawang ini sampai tuntas Pak kira-kira begitu. Karena PR kita adalah Karawang yang sekarang ini terbebani di pundak kita. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaganya ini diintegrasikan di yang di dinas. Kalau belum ada susuratannya itu ada susuratannya. Dan yang terpenting juga dari aspek anggaran. Jangan sampai ada kelembagaannya nggak ada. Semua tadi berkaitan dengan pengelolaan SIH3. SIH3 itu masalah itu juga tidak punya KPSDA, channel aktif YouTuber selalu jaya. Amin. Jadi Duan. Pak Tony jadi Duan. Pak Tony Masih sekretaris Bapeda. ya. Saya yang sudah terpilih untuk 5 tahun gitu ya, tetapi tidak dimanfaatkan nanti dengan adanya mekanisme usulan yang dijadikan PAW pergantian antar waktu. Jadi bukan mau sombong ke lagi gitu ya, gak dewan wae gitu. Ayo pergantian antar waktu. Tapi kita mencoba memanfaatkan. Nah, terkait dengan sosialisasi penting inisiatif itu karena dalam mengantisipasi potensi-potensi bencana, jangan sampai reaktif udah kejadian baru bergerak gitu. Tapi kita bisa mencari ini jadi selama ini tidak ada Penguatan gelombang yang itu kan harus ada lembaga. Ada lembaganya di kabupaten. Lembaga koordinasi. Nah itu pun kalau ini sudah dikeluarkan di sini. Kementerian dari Menteri PU, pertanyaannya apakah sudah melaksanakan itu belum? Jadi fungsinya itu kan koordinasi. Jadi yang mengadakan koordinasi di wilayah Sungai Citarum tadi itu TKPSD bukan yang lain. Menurut undang-undang, bukan BBWS, bukan Bapeda, bukan yang lain-lain, bukan Satgas, TKPSDA yang memiliki fungsi itu. Jadi yang kedua mengintegrasikan dengan sektor. Fungsi kita bukan BBWS. Jadi kalau integrasi antar sektor nggak jalan, sinkronasi nggak jalan, jangan salahkan BBWS, salahkan kita. Sebetulnya yang masih menjadi pemikiran kita adalah
permasalahan tidak berjalannya tusi kita ya, tugas dan fungsi TKPSDA secara utuh sesuai tadi Kepmen ya. Itu diantaranya adalah mau diakui atau tidak gitu ya, itu anggaran menjadi masalah. Kita tidak bisa lagi mengotak-atik anggaran yang ada di sekretariat TKPSDA, sehingga perlu dicarikan terobosan-terobosan bagaimana agar TUSI bisa berjalan tapi anggaran juga bisa mendukung ya, walaupun dengan tidak memaksakan ya anggaran untuk ini, walaupun tadi dari Kang Topan itu sudah kembali lagi, Sungai Citarum itu merupakan proyek strategis nasional. Tapi kalau menyangkut dengan demografi, itu tupoksinya ada bagian dari administrasi, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah selama ini kan yang jadi persoalan yang belum disentuh itu kan perilaku, artinya demografinya tuh. Nah salah satu slot yang masuk itu lewat Musrembang. Musrembang ya. Musrembang Des, Musrembang Kecamatan, Kabupaten, Kota. Makanya saya pernah menyampaikan Kabupaten Bandung tahun-tahun kemarin itu apa yang dihasilkan lewat pleno TKPSDA juga menjadi rekomendasi pengolahan sumber daya di wilayah Kabupaten Bandung, masuk RPJMP dan RPJMD-nya gitu. Nah ini juga memang yang menjadi acuan kita, kenapa memang melibatkan beberapa unsur administrasi supaya apa yang dihasilkan pleno di sini diintegrasikan dengan wilayah administrasi masing-masing. Karena sekali lagi persoalan utama adalah perilaku, dan perilaku bagian dari demografi, dan demografi itu adalah bagian daripada administrasi tanggung jawabnya.